Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat Maestro, tema firman Tuhan hari ini, jadilah orang yang otentik dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 18 ayat 21, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Tuhan bisa mempercayakan apa saja kepada kita sesuai dengan kapasitas diri kita. Ada orang yang dipercayakan Tuhan memiliki harta dan kedudukan yang baik, dan ada pula yang selama hidupnya tidak pernah berubah, biasa-biasa saja. Hal ini bukan karena nasib yang kurang beruntung, tetapi masalah soal kelayakan. Apakah kita memang layak dipercayakan sesuatu oleh Tuhan? Jadilah hamba Tuhan yang setia, taat dan tulus hati, maka kita pasti akan dipercayakan hal-hal yang jauh lebih besar dari Tuhan. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap bekerja dapat dilatih oleh pengalaman dalam bekerja. Namun, kalau hidup sudah tidak jujur, itu sulit untuk diperbaiki. Jangan keliru menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Bisa saja seorang penipu dan pembohong alias tidak jujur, tapi keadaan hidupnya saat ini baik-baik saja. Sementara orang yang jujur hidupnya secara kasat mata mengalami kekurangan. Duniawi sekali jika kita melihat segala sesuatu berdasarkan harta. Jangan tergoda dengan keadaan orang fasik yang rela berbuat apapun juga demi uang. Mereka tipu sana, tipu sini, asal dapat untung. Tidak ada lagi kejujuran dalam hidupnya. Fluktuasi mereka tinggi. Hari ini kaya raya, besok bisa jatuh miskin. Mereka dicengkeram oleh keadaan, bahkan hatinya tertekan penuh ketakutan. Sedangkan orang jujur hidupnya konstan, setiap hari penuh dengan ucapan syukur. Hidup orang jujur selalu lurus, matanya bisa memandang Tuhan, bisa menikmati kasih karunia dan anugerah Tuhan, selalu penuh dengan ucapan syukur. Jangan berkecil hati, kita tidak perlu menjadi orang yang sempurna, tetapi jadilah orang yang otentik dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu apa cirinya orang yang otentik dengan kebenaran firman Tuhan? Hal yang pertama, fokusnya hanya pada apa kata Tuhan, bukan apa kata orang lain. Sebab dari firman-Nya, kehidupan kita dimulainya. Di dalam Yesaya pasal 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ada lebih dari 6 miliar manusia yang hidup di dunia ini. Jika kita mau mendengar pendapat mereka, maka kita bisa bingung, pusing, stres, dan frustasi. Ditambah lagi hoak yang datang silih berganti, membuat kita menjadi galau. Itu sebabnya
Mari kita fokus hanya mendengar apa kata Tuhan saja. Tutup telinga terhadap perkataan-perkataan yang tidak membangun iman kita. Tutup telinga kita terhadap perkataan-perkataan yang sia-sia, yang meruntuhkan iman kita. Bagi mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, semuanya akan dicukupkan kebutuhannya oleh Tuhan. Nasib kita tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh firman Tuhan. Hal yang kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 7, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bagi orang yang tidak menyukai kita, selalu ada celah untuk terlihat kita ini salah. Sebagai orang percaya, kita diberi pesan oleh Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Apapun yang terjadi, tetap lakukan yang baik, sekalipun orang tersebut memusuhi kita. Percayalah, kebaikan yang kita tabur suatu saat nanti akan terasa seperti bara api bagi mereka yang membenci kita. Jangan terjebak oleh emosi dan perasaan jika kita diperlakukan tidak adil. Serahkan semua pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita membalasnya. Sekalipun kita punya kemampuan untuk membalas, jangan pernah kita untuk membalasnya. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Jangan pernah coba-coba mengambil haknya Tuhan, sebab orang yang demikian pasti akan menerima murka Allah. Kita tidak perlu menyimpan dendam dan sakit hati, apalagi membalas orang yang suka melecehkan dan menghina kita. Sebab Tuhan yang akan membela kita dan mengangkat kita sesuai dengan rencananya yang indah dan yang mulia. Hal yang ketiga, berkaryalah bagi Tuhan tanpa harus orang lain tahu. Di dalam Markus pasal 12 ayat 41, pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Yang keren bukanlah orang yang banyak gaya, tetapi orang yang banyak karya. Gaya dan penampilan selalu memukau mata kita, sehingga tanpa sadar kita sering tertipu oleh orang-orang yang demikian. Kelihatannya mereka sosial, padahal hanyalah gaya. Kelihatannya mereka bekerja untuk melayani Tuhan, padahal hanya mencari nama agar terkenal. Kerjanya sedikit, namun omongannya besar agar kelihatan gaya. Ketahuilah, Tuhan tahu dan mengamati segala tingkah laku dan perbuatan kita. Itu sebabnya jangan suka mempermainkan alam, jangan suka main-main dengan tipuan, jangan sok sosial, seolah-olah kita orang dermawan dan murah hati, padahal apa yang kita lakukan hanya kedok belaka agar kita mendapat pujian dan kehormatan dari manusia. Tuhan melihat dan tahu segala tindakan kita, bahkan sampai kepada kedalaman hati kita. Dia tahu kesungguhan dan kepalsuan hati kita. Jangan sok gaya dan sok pamer, berkaryalah bagi Tuhan tanpa orang lain tahu, sebab apa yang diperhitungkan sebagai kebenaran di mata manusia hanyalah sebagai kain kotor di mata Tuhan. Sobat Maestro, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana menjadi orang yang otentik dengan kebenaran firman Tuhan. Fokusnya hanya apa kata Tuhan, bukan apa kata orang lain. Sebab dari firman Tuhan kehidupan kami dimulai. Yang kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yang ketiga, berkaryalah bagi Tuhan tanpa harus orang lain tahu. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.